Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Di sini yang sama-sama kami hormati beliau Al-Ustadz Hengki Soleh Al-Azhari, ya, yang sudah hadir bersama kita di ruangan Zoom hari ini. Ya, lalu pastinya yang kami banggakan, ya, semua peserta seminar pada kesempatan kali ini, ya, terkhusus karena teman-teman semuanya, ya, sudah melewati salah satu tangga perjuangan untuk menuntut ilmu di bumi Kinanah ini, ya, di bumi Al-Azhar, Kairo, Mesir. Lalu pastinya saya juga ucapkan terima kasih kepada moderator yang insya Allah akan memandu agenda ini, ya, dari awal hingga akhir, pada Mas Kikin, yang pastinya kami doakan semoga beliau Ustadz Hengki terus teman-teman semuanya dan khususnya juga moderator selalu dalam keadaan sehat dan dijaga ghirah di dalam thalabul ilmi insya Allah. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum teman-teman insya Allah nanti akan mendengarkan, ya, pemaparan, ya, lebih dalam tentang Kairo wa ma fiha, ya, tentang Al-Azhar wa ma fihi insya Allah. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, yang pertama adalah dulu saya teringat sekali di momen seperti ini. Saya dulu sebelum berangkat ke Kairo, ya, 2014, selama kurang lebih 1 minggu, ya, kami diagendakan untuk camp dulu, ya, di bawah naungan OYA Pusat. Ya, waktu itu Ketua OYA Pusat masih di bawah naungan beliau Pak Quraish Shihab. Ya, waktu itu kami diagendakan camp. Di situ ada banyak agenda, seminar, pembekalan, ya, kemesiran, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu wakfah, ya, ada salah satu pesan yang sampai sekarang saya tidak pernah melupakan itu dan terus terngiang-ngiang di kepala. Itu ketika kami waktu itu majelis dengan beliau Pak Quraish Shihab, ya, kemudian beliau menyampaikan begini, kalian wahai anak-anakku, ketika nanti kalian sampai ke Mesir, ya, menginjakkan kaki untuk pertama kali di bumi Mesir, maka ketahuilah ketika itu Mesir sedang berkata kepada kalian, apa kata Mesir terhadap kalian yang memasukinya? Mesir mengatakan begini, ya dakhila Mas. Nah, lihat, ya dakhila Mas. Wahai kalian yang memasuki Mesir, man misluka kathir. Man misluka kathir. Orang-orang yang seperti kamu di Mesir itu banyak. Itu artinya. Ya. Artinya apa orang-orang yang seperti kamu itu banyak? Misalnya kamu ke Mesir, ya, sudah memiliki modal, ya, hafalan Al-Quran. Maka di Mesir orang-orang yang hafal Al-Quran banyak, bahkan qiraat, ya. Mulai dari yang mutawatir sampai yang syadzah, mulai dari asyrah sampai yang arba'at asyar. Bahkan Mesir termasuk negara yang apa namanya, yang terkenal dengan apa, dengan para ulama ahli kiroatnya, para penghafal Quran, dan mereka sudah selesai hafalan Quran sejak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu hal yang biasa. Kalau kamu ke Mesir sudah memiliki modal, ya, misalnya keilmuan alat, maka di Mesir adalah gudangnya untuk penguatan ilmu alat. Kalau kamu ke Mesir, ya, misalnya membawa apa namanya, katakan semangat untuk menguasai keilmuan-keilmuan fikih, keilmuan-keilmuan syariat.
Ya, maka di Mesir adalah kiblat ulama-ulama Indonesia di dalam fikih. Kita tahu ulama-ulama fikih pesantren-pesantren salaf kita, guru-gurunya sanad keilmuannya itu kepada Al-Azhar Asy-Syarif. Ya. Kalau kamu ke Mesir, itu kalau alumni pesantren salaf misalnya. Kalau kamu ke Mesir, ya ini di lain sisi, di lain bidang, bukan bidang keilmuan. Kalau kamu ke Mesir, ya memiliki niat yang buruk, pastinya tidak seperti itu. Ini kan kalau kamu ke Mesir memiliki niat buruk, misalnya niat buruk seorang penuntut ilmu adalah untuk bekerja di Mesir, maka orang-orang yang sepertimu itu juga banyak. Kalau kamu ke Mesir, ya, dan kamu membawa kamu punya kebiasaan buruk, mohon maaf, seperti misalnya minum minuman keras, bernarkoba dan lain sebagainya. Di Mesir pun ada. Kalau kamu adalah seorang pencuri, bahasa kasarnya, maka betapa banyak pencuri penjambret, ya, di Mesir itu banyak sekali. Artinya apa? Artinya kamu di Mesir mau jadi apapun ada. Mau mengambil apapun dari Mesir yang kamu mau itu ada. Tinggal kamulah yang akan menentukan arah kamu nanti di Mesir. Nah, begitu. Jadi itulah arti daripada man misluka kasir. Maka dari itu ya, teman-teman semuanya ketika hendak berangkat ke Mesir pastinya akan banyak hal yang perlu dipersiapkan. Yang sering orang lupakan adalah menyiapkan hal-hal yang sifatnya imaterial. Ya. Kalau mempersiapkan hal-hal yang material sifatnya, itu di mana-mana dipertanyakan, ya kemudian itu sepertinya yang disibukkan oleh banyak teman-teman yang dinyatakan lolos. Betul, itu penting, tapi jangan dilupakan bahwa ke Mesir yang perlu dipersiapkan tidak hanya materialnya, tidak hanya biaya, tidak hanya pemberkasan, tidak hanya paspor, ya, tidak ada ya ini hal-hal yang material seperti itu. Yang perlu dipersiapkan juga adalah imaterialnya, mentalnya, ya kan, niatnya, kesiapannya, ghiroh di dalam belajarnya. Nah, itu persiapan perlu dipersiapkan karena teman-teman ke Mesir itu akan ya melewati banyak jalan yang terjal. Perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan yang jauh. Ya, sebagaimana kita tahu pepatah kita mengatakan sedia payung sebelum hujan. Ya, man arafa bu'da safar ista'ad. Nah, gitu. Jadi man misluka kasir. Ya, teman-teman di Mesir nanti akan seperti apa? Penentunya semangat yang akan teman-teman bawa ketika nanti berangkat ke Mesir. Ya, jadi dari sekarang ya fokuskan niat ghirah belajar, fokus untuk belajar la ghair, bukan yang lain. Sebagaimana paspor yang berisi izin tinggal, berisi izin masuk ke Mesir, itu di dalamnya berisi izin tinggal lid dirosah. Ya, tidak ada lid dirosah wa ghairuha. Nah, gitu. Gitu. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan ya, persiapan imaterial itu perlu dikuatkan juga. Maka dari itu seminar kali ini juga sebenarnya dalam rangka untuk menyiapkan mental, menyiapkan wawasan sehingga teman-teman lebih tahu tentang medan yang akan teman-teman jajaki. Ya. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan ya. Lalu hal kedua yang ingin saya sampaikan pastinya terkait terkait proses selanjutnya setelah ini ya, bahwa seperti yang teman-teman barangkali semuanya sudah ketahui, setelah teman-teman dinyatakan lolos ya, teman-teman memiliki hak ya untuk ya melanjutkan proses selanjutnya berupa pemberkasan ini termasuk untuk pengajuan visa ya, kemudian setelah visa nanti proses selanjutnya adalah pencarian tiket, nanti kemudian pemberangkatan ke Kairo, kemudian penempatan rumah di Kairo, dan sebelumnya pasti di Kairo akan ada yang namanya pencarian rumah dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ya teman-teman semuanya itu membutuhkan biro jasa, ya membutuhkan jasa atau yang kita kenal dengan mediator yang akan mengurusi itu semuanya.
ya mengarahkan, ya mengumpulkan berkas, ya handling di bandara, penjemputan di Kairo, dan pembimbingan nanti di Kairo pastinya. Nah, dalam kesempatan kali ini ya saya alhamdulillah sejak tahun lalu punya pengalaman beserta tim pastinya punya pengalaman memberangkatkan teman-teman calon mahasiswa baru Al-Azhar. Alhamdulillah tahun lalu kita sudah punya pengalaman itu, ya. Tahun ini kita juga ingin melanjutkan hal itu, ya. Maka dari itu bagi teman-teman semuanya, ya, jika teman-teman belum tergabung dengan mediator manapun, maka ahlan wa sahlan untuk bergabung dengan keluarga Nil Edu, ya. Insya Allah teman-teman akan dibimbing dalam proses pemberkasan, pemberangkatan, bahkan khususnya ini yang paling penting, dan ini value atau kelebihan daripada Nil Edu yang saya lihat yang Waalaikumsalam Ustaz. Cek. Sepertinya ada gangguan jaringan mungkin. Mari kita tunggu. Baik. Nah, kembali lagi. mohon maaf tadi terputus sampai mana ya? Mas Gin, tadi sampai mana ya? Salah satu benefit Nil Edu. Halo teman-teman semuanya, tadi sampai mana ya? Tentang benefit Ustaz. Benefit Nil Edu. Ya. Ya, tentang Nil Edu ya tadi saya tadi mohon maaf terputus karena sinyal gangguan. Ya, jadi saya ulangi bahwa teman-teman dalam proses pemberkasan, visa, pemberangkatan, ya hingga penempatan rumah di Kairo itu membutuhkan jasa yang namanya mediator itu. Nah, Nil Edu ini adalah tahun kedua ya yang akan kita berangkatkan. Ya, dan satu hal yang tadi saya sampaikan barangkali terputus bahwa Nil Edu memiliki value yang barangkali belum dimiliki oleh mediator-mediator yang lain, ya, yaitu apa? Ketika teman-teman semuanya nanti bergabung dengan Nil Edu, pertama kali teman-teman masuk ke Mesir, sampai ke Mesir langsung bisa masuk ke rumah binaan. Ya. Teman-teman akan dibimbing, ya, rumah disediakan, bimbingan program disediakan, penguatan ilmu alat disediakan, ya, programnya semuanya itu intensif. Ya. Ada pembina umum, ada pembina rumah, diperhatikan bimbingan sosial dan keilmuannya. Ya, dan pastinya itu akan menjadi penentu untuk tahun-tahun selanjutnya. Karena tahun pertama itu tantangan terbesar mahasiswa Indonesia yang datang ke Mesir adalah sedemah takayufiyah, adalah benturan sosial. Artinya teman-teman harus beradaptasi. Nah, tidak mudah untuk beradaptasi di Mesir, ya. Maka dari itu ada ungkapan al-qahiratu in lam taqharha qaharatka, karena memang tidak mudah. Kairo kalau kamu tidak menaklukkannya, kamu yang akan ditaklukkan, ditumbangkan oleh Kairo. Maka dari itu teman-teman butuh komunitas. Teman-teman butuh komunitas yang satu visi dan misi, ya memang satu ruh untuk belajar. Nah, itu kelebihan daripada Nil Edu. Jadi ketika teman-teman gabung dengan Nil Edu, jangan khawatir untuk tahun pertama di Mesir. Teman-teman akan berkumpul dengan keluarga di sini yang solid, insya Allah, satu visi misi, semangat belajar, dan semuanya dalam rangka untuk menambahkan mahabbah, kecintaan terhadap ilmu dan Al-Azhar. Ya, lebih lengkapnya pastinya tentang Nil Edu teman-teman sudah membaca tentang profil, ya. Kemudian kami juga ada di Instagram. Silahkan teman-teman bisa akses dan teman-teman bisa menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama terkait persiapan imaterial, ya. Dan yang kedua ya terkait Nil Edu, ahlan wa sahlan jika teman-teman ingin bergabung.
Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Ustaz Saiful Mail SC Diplom atas nasihatnya dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau katakan. Dan semoga harapan kita bisa belajar bareng di sini melewati mediator Real Edu juga. Oke. Acara selanjutnya yaitu acara materi dan pemaparan tentang seminar kali ini bertema bagaimana menjadi mahasiswa ideal bersama Al-Ustaz Hengki Soleh Al-Azhari. Baik, kita sama-sama sapa dulu pada Ustaz Hengki Soleh Al-Azhari. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah. Oke, saya meminta izin untuk membacakan CV Antum terlebih dahulu. Tafadhal. Oke, biar saling mengenal ya. Beliau bernama lengkap Hengki Soleh Al-Azhari, lahir di Tulung Agung pada 22 Maret 1999. Ya. Dan pernah menempuh pendidikan SDN 1 Picisan, kemudian MTSN 6 Tulung Agung di tahun 2014, MAN 2 Tulung Agung, kemudian ke Ma'had Al-Furqon Tulung Agung, Ponpes Tahfidz Al-Falah Rembang Jateng, dan sekarang berada di mahasiswa tingkat akhir fakultas di Rosat Islamiyah Universitas Al-Azhar. Dan beliau memiliki pengalaman akademik dan organisasi, yaitu sebagai pengurus senat SEMA Fakultas di Rosat Islamiyah pada tahun 2019-2020, kemudian pengurus Ansor PCI NU Mesir pada tahun 2020-2021, kemudian musrif atau pembina Markas Tahfidz wal Qiraat Asy-Syarawi pada 2020 dan 2021, dan pembina umum Rumah Hiwar 2022 sampai sekarang. Beliau juga aktif mengajar di berbagai forum dan di berbagai fan ilmu, yaitu salah satunya di Madya Fasih Ismail Sodik Adawi, kemudian di Rehlata, ada Maktabah Turmusi, kemudian Darul Maghfirah di Malaysia, kemudian ada Rumah Syariah, Rumah Hiwar, El Himaya, Jam'iyatus Hufad, dan El Syatidi. Dan perlu kalian tahu, beliau juga sudah banyak mengarang kitab-kitab, terutama yaitu Zubdatus Sofi di ilmu arud, kemudian Al-Wajiz dalam fan ilmu balago, kemudian di Rosat Arudiyah ilmu arud, dan Sirul Fasohah di ilmu balago. Dan for your information, ternyata kitab beliau yang bernama Zubdatus Sofi itu dijadikan diktat kuliah di perkuliahan, dan itu sebagai prestasi yang patut untuk dibanggakan. Jadi saya harap kalian bisa mendengarkan pemaparan senior mahasiswa kita kali ini. Ya, siapkan catatan dan kita langsung saja kepada Al-Ustadz Hengki Soleh Al-Azhari. Saya persilakan dengan segala hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengarkan dengan baik suara saya? Terdengar jelas, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi wahabal ummata ulama'an yunafihuna an sahihid din wa yubrizuna al-haqqa fil alamin. Wa aqama fil ardi ma'ahid lihifdzi syar'il hakim wa kadaba lahal baqa'a fil khalidin. وحافظها بحفظ الكريم وجعل الأزهر الشريف قبسا من أنوار الإسلام ومنارته لأهل العلم والإرفان وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين جعل الله ميراثه للعلماء المخلصين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama yang saya hormati Al-Ustadz Ahmad Saiful Millah, LC Diplom, dan yang saya hormati juga
para teman-teman dan moderator kali ini, Ustadz Gigin. Yang saya banggakan para calon mahasiswa Al-Azhar Asy-Syarif yang insya Allah kita tunggu semuanya kedatangannya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmu di Qiblatul Ilmi wal Ulama, yaitu Al-Azhar Asy-Syarif. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman Islam dan tentunya kesehatan. Sampai saat ini kita diberikan umur yang masih panjang, kita diberikan kesehatan, bisa berjumpa, yaitu pada kesempatan pagi ataupun siang hari ini dengan bertemakan menjadi mahasiswa Al-Azhar yang ideal. Yang insya Allah kita akan mengarungi dalam 1 jam ke depan, kita akan mencoba untuk mengarungi lautan Al-Azhar Asy-Syarif. Kita mencoba untuk sedikit masuk ke dalam gerbang Al-Azhar Asy-Syarif. Dan kita akan melihat di antara para ulama-ulama yang pernah berada di Al-Azhar Asy-Syarif. Maka izinkan Al-Faqir untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Al-Azhar Jami'ah wal Jami'at wa Jami'atan, Jami' wal Jami'ah, dan juga kehidupan sosial yang ada di Mesir. Insya Allah kita akan mengetahuinya dalam 1 jam ke depan. Untuk PowerPoint yang tadi saya kirimkan bisa ditampilkan. Belum Ustaz, antum belum mengirimkan? Belum. Iya. Oke, sebentar. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau misalkan sudah sampai bisa dibuka, tapi kita sampaikan. Baik Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah bait Nazam Imriti, yang mungkin kita ada sebagian kita yang sudah pernah belajar Imriti, maka kita tahu di situ ada sebuah bait yang mengatakan bahwa
idzil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi'. Jadi kebermanfaat seseorang di dalam menuntut ilmu itu adalah sesuai dengan kadar keyakinannya, kadar kecintaannya dia dengan tempat yang mana dia adalah tempat dia belajar, ataukah kepada syekh di mana ia belajar. Dan sebelum kita mencintai sesuatu, sebelum kita mengenal sesuatu, tentu sebelum kita mencintai maka perlu kita untuk mengenal. Karena tentu kita tidak akan pernah cinta tanpa kita mengenal. Maka kita perlu untuk mengetahui dan mengenal sebenarnya Al-Azhar itu seperti apa. Al-Azhar pertama, Al-Azhar itu didirikan pada tahun 360 Hijriah, yaitu di abad keempat Hijriah. Jadi 361 Hijriah. Yang mana Al-Azhar itu didirikan dengan madhab waktu itu adalah madhab Syiah Fatimiyah. Kemudian pada tahun 567 Hijriah datanglah Salahuddin Al-Ayyubi. Yang mana Salahuddin Al-Ayyubi ini datang dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian menghentikan pendidikan yang bermadhab Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir dan begitu juga di Al-Azhar. Maka setelah setelah Salahuddin Al-Ayyubi ini, maka nanti Al-Azhar kembali dalam keadaan ataupun dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan madhab pertama, madhab Sunni yang diajarkan di Al-Azhar itu adalah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dahulu sebelum Al-Azhar itu didirikan, maka kita tahu ada di sana sahabat yaitu Amr ibn As. Jadi Amr bin As itu diutus oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu untuk pergi ke Mesir melakukan futuhat Islamiyah yang ada di Mesir dengan membawa sekitar 4.000 sahabat dan tabi'in. Kemudian dikirim lagi oleh Sayyidina Umar bertambah lagi 4.000 sahabat dan tabi'in. Maka pada awal Islam masuk yaitu pada tahun 20 Hijriah. Maka Mesir itu sudah dipenuhi oleh sahabat dan tabi'in yang membawa keilmuan dari Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu. Maka dari situlah kemudian keilmuan itu mulai menyebar. Hadis-hadis Nabawi Asy-Syarif itu banyak juga didapatkan di Mesir karena para sahabat dan juga tabi'in pergi ke Mesir sehingga periwayatan hadis pun sebagian harus ada di Mesir. Maka dari situlah turun-temurun keilmuan dari mulai al-qiraatnya, Al-Quran dan qiraatnya, kemudian nanti akan tumbuh para ulama dalam bidang fikihnya, kemudian dalam bidang usulnya, dalam bidang nahunya, dan lain-lainnya, itu berasal dari sahabat, kemudian tabi'in, dan disusul kepada tabi'ut tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh para generasi-generasi emas, yaitu di Al-Azhar Asy-Syarif. Dan ketika Al-Azhar itu belum didirikan, maka pendidikan itu dilakukan di mana? Di Masjid Amr bin As dan juga di Masjid Ibnu Tulun. Nah, Al-Azhar itu sebagai jami dan jamiatan. Kita selalu mengenal bahwa ada namanya Al-Azhar Asy-Syarif sebagai kiblatnya ilmu. Maka Al-Azhar Asy-Syarif ini bukan hanya sebatas university yang kita ketahui atau yang biasa kita sebut Universitas Al-Azhar. Tetapi Al-Azhar ini memiliki dua sayap, yaitu sayap kanan dan sayap kiri, yaitu berupa jami dan jamiah. Jami di sini adalah merupakan masjid, yang mana masjid inilah yang pertama didirikan dahulu. Bukanlah university, bukanlah universitas. Kemudian yang kedua adalah jamiah, yaitu adalah universitas atau kampus Al-Azhar Asy-Syarif.
Kemudian Al-Azhar memasuki masa keemasan, yaitu pada masa dinasti Mamalik. Jadi Al-Azhar mengalami masa keemasan di masa dinasti Mamalik, yaitu di sana ada para ulama-ulama yang kita kenal, yaitu ada di sana Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, kemudian ada Imam Tajuddin As-Subki, kemudian ada Imam Al-Qarafi, ada Imam Al-Iraqi, ada Ibnu Khaldun, ada Abu Hayyan, kemudian ada Ibnu Hisham, kemudian ada Al-Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam ada di sana Al-Imam Al-Bajuri, kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Badruddin Al-Aini, dan imam-imam lainnya. Sebentar. Recording in progress. Afwan Ustaz, suaranya ke unmute. Boleh mungkin. Nah. Oke, bisa. Sudah bisa didengar ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi kita mulai lagi. Yaitu di sini ada masa keemasan Al-Azhar Asy-Syarif. Sedikit kita mengenal tentang Al-Azhar dari masa ke masa. Yaitu di sini ada di antaranya Al-Imam As-Sakhawi, kemudian ada Imam Az-Zailai, Imam Abu Hayyan, kemudian ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh Khalid Al-Azhari, dan Imam Ad-Dir, Syekh Hasan Al-Attar, Imam Jadal Haq, dan para a'immah lainnya. Nah, kemudian kita juga mengenal di antara para alumni ataupun masyayikh Al-Azhar, masyayikh yang pernah belajar di Al-Azhar, dan itu adalah masa sekarang ataupun yang ulama kontemporer yang kita ketahui di abad-abad terakhir saat ini. Dan ini di antaranya adalah ada Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari, kemudian ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau juga di Al-Azhar, kemudian ada Sayyid Ahmad bin Alawi, itu adalah putra beliau, kemudian ada Syekh Aiman Suwaid, kita mengenal beliau sebagai pakar qiraat dan Al-Quran, ini juga dari Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian di sini ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini pakar di dalam fikih, dan juga beliau memiliki tafsir yang diberikan nama dengan nama Tafsir Al-Munir. Dan mausu'ah beliau dalam Madzhab Al-Arba'ah juga ada. Kemudian Syekh Nuruddin Itar, ini juga dari Al-Azhar. Syekh Ramadan Al-Buti, ini juga merupakan salah satu alumni Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian ada Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, memiliki kitab, itu ada Qimatuz Zaman, dan juga kitab-kitab yang lainnya sangat banyak. Ada Syekh Ali As-Sabuni, yaitu Sofwatu Tafasir yang paling masyhur. Ada juga tafsir ayat ahkam beliau. Kemudian ada Syekh Hito, merupakan juga alumni dari Al-Azhar. Ada Syekh Said Huda, ada Dr. Muhyiddin Muhammad Awamah. Jadi Syekh Muhammad Awamah, seorang pentahqiq yang luar biasa, itu beliau belajar kepada Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, dan kemudian mengirim putranya untuk belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Ada di Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada Profesor Dr. Mahmud Yunus. Beliau merupakan minal awail, di antara para
ulama yang Indonesia yang awal-awal yang datang ke Al-Azhar. Beliau memiliki tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemudian ini ada Kiai Abdurrahman Wahid juga pernah menempuh pendidikan di Al-Azhar Asy-Syarif. Ada Profesor Dr. Huzaimah Hidayanggo. Ini yang kemarin baru wafat, rahimahullah. Beliau juga merupakan alumni Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian ada Profesor Dr. Quraish Shihab, pakar dalam tafsir. Kemudian ada Profesor Dr. Amani Burhanuddin Lubis. Beliau adalah perempuan pertama yang menduduki rektor di kampus Indonesia. Itu adalah beliau. Merupakan juga alumni dari Al-Azhar Asy-Syarif. Ada Profesor Abdul Somad, kemudian ada juga TGB. Kemudian ada Dr. Muhammad Afifuddin Dimyati, memiliki banyak sekali karya. Beliau sangat muda tetapi memiliki banyak karya, baik di Indonesia maupun di Mesir diterbitkan. Kemudian ada Dr. Lukman Hakim Al-Azhari, ini juga yang masih baru-baru. Kemudian di sana ada Ustadz Hanan Attaqi. Itu adalah di antara para ulama yang pernah belajar di Al-Azhar dan merupakan ulama non-Mesir, artinya bukan dari Mesir. Kalau kita pernah belajar di pesantren, tentu kita tidaklah asing dengan nama kitab Qutrun Nadash, kemudian Syudhuri Dhahab, Awdah Masalik, Mughni Labib, yang merupakan karya dari seorang ulama Azhari juga, yaitu siapa? Ibnu Hisham Al-Ansoi. Kemudian di sana ada Syarah Al-Ajurumiyah, Syarah Al-Azhariyah, Tasrihi fi Madmuni Tawdih, karya Syekh Khalid Al-Azhari. Ada di sana Syarah Ibnu Aqil atas Alfiyah Ibnu Malik, itu juga karya seorang Al-Azhari. Kita mengenal ada Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, juga merupakan seorang Azhari. Di dalam ilmu balaghah kita kenal ada Buqyatul Idah fi Talkhis Miftah, karya Syekh Abdul Muta'al Sa'idi. Kemudian Durusul Balaghah, itu juga termasuk dari Azhari. Kita mengenal ada Syekh Damanhuri. Syekh Ahmad Damanhuri merupakan Syekhul Azhar Asy-Syarif. Kalau kita mungkin sebagian tidak tahu, hanya tahu namanya adalah Syekh Damanhuri, tetapi beliau adalah ulama besar Al-Azhar Asy-Syarif. Salah satu di antara karyanya ada Hilyatul Bil Masun, Syarah Jauharil Maknun. Kemudian ada kitab Mukhtasar Syafi'i. Kalau yang belajar ilmu arud biasanya menggunakan Mukhtasar Syafi'i, karya dari Syekh Damanhuri. Di dalam hadis kita memiliki ulama Al-Azhar sangat banyak sekali. Di antaranya ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Badruddin Al-Aini, kemudian Al-Iraqi, kemudian As-Sakhawi, dan ada Al-Imam Az-Zailai, dan lainnya. Kemudian kita mengenal ada ulama yang sangat mausu'i, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu merupakan salah seorang ulama Al-Azhar Asy-Syarif yang karyanya menghunjang dunia, karena di berbagai keilmuan kitab beliau sangat muktamad. Di antaranya ada Tafsir Jalalain, kemudian Durul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, kemudian ada Tadrib Rawi di dalam kitab hadis, kemudian ada Bahrul Ladzi Zakhar, juga merupakan kitab hadis syarah dari Alfiyah Ahlul Athar. Kemudian ada Hamul Hawami fi Syarhil Jam'ul Jawami, dan ada juga At-Tahbir fi Usul Tafsir, kemudian ada Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan Al-Muzhir fi Ulumil Lughah wa Anwa'iha. Kemudian kita setelah mengetahui di antara para senior-senior kita yang ada di Al-Azhar, maka kita sekarang menuju kepada Al-Azhar itu sendiri. Tadi kita tahu bahwa Al-Azhar itu ada dua, yaitu Al-Azhar dari Jami' dan Jami'ah, dari masjid dan juga universitas. Maka kita perlu tahu manhaj yang diambil, yang dibawakan oleh Al-Azhar Asy-Syarif. Manhaj Al-Azhar ada 3. Yang pertama adalah manhaj di segi akidah. Yaitu apa? Akidah mengikuti madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, dan juga Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat tahun 333 Hijriah, dan juga satu lagi yaitu Ahlul Asar. Ahlul Asar ini madhab yang mengikut kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian yang kedua adalah di dalam bidang fikih, maka mengikut kepada 4 madhab yang muktamad, yaitu ada dari pertama dimulai dari Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, kemudian ada Imam Syafi'i, dan terakhir adalah Imam Ahmad. Itu yang menjadi 4 madhab yang paling muktamad yang sampai sekarang masih kita pelajari dan masih diamalkan. Sedangkan madhab-madhab yang lainnya itu tetap dipelajari, akan tetapi mungkin tidak sebagaimana madhab yang 4.
Kemudian yang ketiga adalah akhlak, yaitu berupa tasawuf ataupun yang kita kenal dengan namanya maqamul ihsan. Jadi di dalam hadis Jibril itu ada al-Islam, kemudian ada al-iman, kemudian al-Islam dan al-ihsan. Maka yang ketiga ini adalah al-ihsan. Maka seorang Azhari hendaklah dia memiliki tiga. Yang pertama adalah akidahnya akidah sahihah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti salah satu di antara 4 madhab. Kemudian yang ketiga adalah berakhlak sebagaimana para akhlaknya ahlu sufah. Nah, kemudian rukun manhaj Al-Azhar Asy-Syarif. Ilmu itu sangatlah luas. Maka bagaimana seseorang itu bisa mendapati ilmu? Maka dia memiliki alat, yaitu yang pertama adalah aklun rajah, yaitu akal yang siqah. Kemudian ada syekhun fattah, memiliki seorang guru yang memfutuh ataukah yang mengajarkan, yang membuka jalannya keilmuan. Kemudian ada kutubun sihah, ada kitab-kitab yang sahih. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki akliyah yang kuat, kemudian memiliki guru yang bagus, akan tetapi kalau tidak didukung dengan kitab-kitab yang muktamad, maka itu juga akan menyengsarakan kita di dalam keilmuan, juga akan membawa kita ke dalam jurang kesengsaraan ataupun kesesatan. Jadi kalau sudah memiliki kemampuan di dalam akliyah, kemudian syekhun fattah juga memiliki seorang guru, maka dia juga harus menggunakan kitab yang muktamad. Wa mudawamah wal ilhah. Nah, tidak hanya dengan kitab kemudian berakal, kemudian memiliki syekh, tetapi juga harus mudawamah. Artinya istiqomah di dalam thalabul ilm. Kemudian Al-Azhar juga menyeru kepada dakwah kepada menyeru untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian terakhir adalah akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarima al-akhlaq. Jadi kita haruslah mengikuti akhlak-akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan menuntut ilmu kita. Nah, karena Al-Azhar itu merupakan lautannya ilmu, maka Al-Azhar juga membagi ilmu itu menjadi dua. Yang pertama adalah dikenal dengan namanya ilmu wasail. Ilmu wasail atau kita kenal dengan namanya ilmu alat atau ilmu khadimah. Kedua adalah ilmu maqasid dan juga ilmu masad ataupun ilmu masadir. Kalau dikatakan ilmu wasail, maka di situ ada lughah al-arabiyah, kemudian ada usuluddin dan juga ada di bidang syariah. Dikatakan ilmu wasail artinya adalah ilmu tersebut merupakan wasilah kita untuk sampai kepada maqasid. Kalau kita memiliki Al-Quran, kemudian Al-Quran itu adalah puncaknya tafsir, maka ilmu yang kita gunakan untuk alat yang kita gunakan untuk sampai kepada tafsir, di sana ada kita sebut sebagai namanya adalah usulut tafsir, ada namanya ulumul Quran, ada yang kita sebut dengan namanya lughah al-arabiyah. Kalau lughah al-arabiyah itu semuanya termasuk dari ilmu wasail atau ilmu alat. Kenapa? Karena semua ilmu lughah al-arabiyah itu digunakan untuk sampai kepada maqasid. Imam maqasid kita adalah Al-Quran yaitu at-tafsir, ataukah syarah hadis asy-syarif, ataukah untuk memahami akidah yang sahihah, ataukah kita untuk mengetahui apa fikih atau ahkam fikhiyah. Maka kalau kita menginginkan untuk sampai kepada maqasid berupa ahkamul fikhiyah, maka yang kita butuhkan adalah apa? Usulul fiqh, kemudian yang kita butuhkan adalah qawaid fikhiyah. Sebelum kita memahami qawaid fiqhiyah, sebelum kita memahami qawaid usul, maka kita haruslah memahami lughah al-arabiyah. Karena lughah al-arabiyah itu merupakan kunci pertama untuk masuk ke semua lini keilmuan. Tanpa lughah al-arabiyah kita tidak akan mampu untuk memahami yang disebut dengan namanya ulumul Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraat, usul tafsir, ad-dakhil fi tafsir, tarikh al-hadis, mustalah al-hadis, takhrij, dirasat as-sanid, jarh wa ta'dil, tarikh sunnah, mantiq, ataupun ilmu-ilmu lainnya kita tidak akan mampu memahami kecuali dengan lughah al-arabiyah yang sahihah. Karena kita tahu ketika lafadz Arabi itu diterjemahkan ke lughah lain atau ke bahasa lain, itu terkadang tidak mampu memberikan terjemah yang sesuai atau yang dimaksudkan oleh lughah al-arabiyah. Karena lughah al-arabiyah itu memiliki sir, memiliki asrar,
di dalam lafadznya. Maka Al-Azhar mengajarkan semuanya, yaitu ada ilmu wasail dan ada ilmu maqasid. Kenapa? Karena ketika seorang talib itu ingin mempelajari tafsir, maka dia harus membutuhkan ataupun mempelajari yang disebut dengan namanya ilmu lughah al-arabiyah dan juga ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ketika dia ingin memahami suatu ayat, maka yang ia perlukan apa? Yang ia perlukan adalah ia mampu pertama mengetahui dari segi lafziyahnya. Apakah ini berupa fa'il, apakah ini berupa khobar, apakah ini berupa fi'il, apakah ini berupa masdar, apakah ini berupa isim makan, apakah ini isim zaman, maka dia harus mengetahui itu terlebih dahulu. Maka ketika dia sudah mengetahui tarkibul kalam, maka dia perlu mengetahui daqiq daripada lafadz. Apakah lafadznya ini berupa lafadz misalkan adalah sigohnya, apakah sigoh mubalaghah, apakah sigoh yang biasa. Kemudian dari segi lafadznya, apakah terjadi mustarak lafzi, apakah mustarak maknawi. Kemudian setelah itu adalah dilihat apakah ini berupa majazi, apakah hakiki. Maka barulah setelah itu masuk ke dalam nasakh wal mansukh. Kemudian al-mutlaq wal muqayyad, al-am wal khas, dan lainnya. Tetapi yang paling pertama yang harus dipelajari apa? Al-lughah al-arabiyah. Itu yang haruslah dipelajari. Maka di Al-Azhar itu ada dipelajari, ada nahwu, ada sharaf, ada ma'ani, ada ilmu bayan, ada badi, ada ilmu al-arud, ada qafiyah, ada dalalah, lahjat, aswat, fardu syi'ri, dan insya. Dari nahwu, kita bisa mempelajari ada di Masjid Al-Azhar, ataukah di tempat-tempat sekitar Masjid Al-Azhar. Jadi, karena Al-Azhar itu ada jami' wal jami'ah, ada university, ada masjid. Maka pendidikan yang umum, artinya umum itu kita semuanya bisa ikutan. Kita mau mempelajari nahwu bisa, kita mau mempelajari sharaf bisa, walaupun kita bukan dari kuliah lughah al-arabiyah. Yaitu apa? Yaitu adalah jami'annya. Maka kita di nahwu ada banyak tingkatan. Dari mulai kitab awal, misalkan Mabadi Durus al-Arabiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, itu juga diajarkan. Naik ke atasnya berupa Matan al-Ajrumiyah, yaitu dengan syarah-syarahnya. Ada syarah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dengan Tuhfah Saniyahnya. Ada syarah al-Imam Syekh Khalid al-Azhari, kemudian syarah Syekh Zaini Dahlan, kemudian ada syarah al-Kafrawi, itu juga diajarkan. Kemudian naik ke atasnya, di sana ada syarah Azhariyah, kemudian ada Qatrun Nada, kemudian ada Syudhuri Dhahab, kemudian masuklah ke dalam Alfiyah Ibnu Malik, juga diajarkan. Dari mulai Ibnu Aqilnya, kemudian Awdah Masaliknya, kemudian Mughni Labib. Maka kitab-kitab ini bisa kita pelajari di mana? Di masjid ataukah di madhifah, tempat para masyaikh mengajar. Berarti ini di luar kampus. Karena kalau di kampus kita akan mempelajari sesuai dengan kurikulum. Kalau kita kuliahnya adalah kuliah syariah, maka kita akan mempelajari apa? Hal-hal yang berkaitan dengan syariah Islamiyah. Mungkin kita akan belajar nahwu, tetapi itu porsinya hanya sedikit. Yaitu hanya setengah semester aja, hanya setengah semester. Kita akan mempelajari nahwu ketika kita masuk fakultas syariah. Tetapi kalau kita belajarnya di kuliah lughah al-arabiyah, kita akan mempelajarinya 4 tahun. Begitu juga kalau kita masuk di dirasat Islamiyah, kita akan mempelajari nahwu dan sharaf balaghah selama 4 tahun. Tetapi kalau kita masuknya adalah usuluddin atau syariah, maka nahwu, sharaf, balaghah ini hanya dipelajari pada hanya setengah semester. Hanya di tengah semester saja. Tetapi bagi kita yang misalkan, saya kuliah usuluddin, saya kuliah syariah, maka saya punya kesempatan mengaji kepada masyayikh, yaitu dengan kitab-kitab yang tadi sudah saya sebutkan. Di balaghahnya kita bisa mempelajari dari mulai durus al-arabiyah, kemudian ada balaghah wadihah, kemudian ada tuhfatul ikhwan, kemudian ada talkhis al-miftah, kemudian ada al-Bughyat al-Idah, al-Idah, al-Mutawwal, Hilyatul Lubil Masun. Itu bisa dengan para masyayikh, yaitu berada di luar jamiah atau di luar kampus. Maka disitulah kemalakah keilmuan kita akan dibangun dan dibentuk bersama para masyayikh. Saya kuliah syariah, bisa nggak saya belajar ilmu qiraat? Bisa, saya belajar ilmu qiraat dengan para masyayikh. Karena tadi saya sampaikan bahwa Al-Azhar itu ada 2, yaitu kita ada sayap kanan dan sayap kiri. Kita sayap kanan ada berupa al-jami' dan sayap kiri berupa jami'ah. Gelar LC, gelar MA, gelar doktor itu kita peroleh dari mana? Dari jami'ah, dari kampus. Tetapi keilmuan yang matang kita peroleh dari mana? Dari jami' bersama para masyayikh.
Jadi kalaupun saya kuliah syariah ataupun saya kuliah lughah al-arabiyah, maka saya bisa mempelajari qiraat secara utuh. Baik mau qiraat sab'ah ataukah qiraat asyarah ataukah arba'ata asyar, maka saya bisa belajar kepada masyayikh. Saya kuliah lughah al-arabiyah, bisa nggak kalau saya belajar fikih? Bisa. Saya belajar syariah Islamiyah. Al-Azhar juga membuka pendidikan ifta, pendidikan fatwa. Yang diajarkan di mana? Yang diajarkan di Darul Ifta Misriyah. Kemudian, apakah bisa kita mempelajari semua keilmuan? Bisa, ahlan wa sahlan. Kalau kita memiliki kemampuan, maka silahkan mempelajari semuanya. Karena semuanya diberikan secara cuma-cuma, secara gratis oleh Al-Azhar Asy-Syarif. Hanya saja, apakah kita mampu ataukah tidak? Karena ketika kita sampai di Al-Azhar, kita sampai di Mesir, kita itu bukan seperti di pondok pesantren, kamu harus menghafal ini, kamu harus membaca ini, kamu harus mengerjakan. Semuanya adalah kembali ke kita. Kenapa? Karena ulama itu tidak dipaksa. Jadi, para calon-calon generasi ulama ke depan, itu mereka tidaklah dijadikan dengan paksaan. Tidaklah dibentuk malakah ilmiahnya dengan paksaan. Artinya dengan cinta, dengan hub. Jadi ketika mereka pulang ke negerinya, pulang ke negaranya, mereka akan tetap memiliki cinta pada ilmu. Kenapa? Karena sudah memiliki dasar dari sejak awal bahwa dia itu belajar karena cinta. Belajar keilmuan karena menyukainya. Bukan karena paksaan ataupun dorongan, sehingga ia pun ketika selesai misalkan LC, gelar LC sudah didapatkan, ilmu pun belum tentu dapat, kemudian belajar jadi malas. Kenapa? Karena asalnya adalah paksaan. Tetapi ketika itu berasal dari diri kita, berasal dari jiwa kita, berasal dari kolbu kita, maka ketika kita menyelesaikan pendidikan kita secara formal, maka ketika kita selesai pun kita akan tetap mengemban amanah untuk tetap membaca, kita tetap mempelajari yang namanya adalah keilmuan. Jadi siapapun antum, ketika antum masuk ke Al-Azhar Asy-Syarif, maka antum bisa membentuk diri antum untuk menjadi siapa. Mau menjadi Syekh Usamah Said Al-Azhari, ahlan wa sahlan. Mau menjadi Syekh Ali Jum'ah, ahlan wa sahlan. Mau menjadi Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, ahlan wa sahlan. Oh, saya pengen seperti Al-Imam As-Suyuti, ahlan wa sahlan. Saya pengen seperti Syekhul Balaghiyin, Syekh Muhammad Abu Musa, ahlan wa sahlan. Saya ingin menjadi seorang ahli akidah, pakar di dalam tauhid, Syekh Jamal Faruq, ahlan wa sahlan. Oh, saya pengen seperti Syekh Khalil Husairi di dalam al-qiraat, seperti Syekh Aiman Suwaid di dalam qiraat, ahlan wa sahlan. Semuanya tersedia di Al-Azhar Asy-Syarif. Maka dari itu, ketika kita mau berangkat ke Al-Azhar, silakan ditata niatnya dan dituliskan keinginan antum itu ke Al-Azhar untuk apa. Tujuan antum ke Al-Azhar nanti untuk apa. Maka nanti insya Allah ketika antum sampai di Mesir, sampai di Al-Azhar, Allah akan menunjukkan bagaimana perjalanan antum untuk bisa sampai kepada apa yang antum inginkan, apa yang antum cita-citakan untuk menjadi seseorang yang antum dambakan. Nah, ada beberapa kesalahan, ini walaupun secara tertib, memang tidaklah begitu rapi, tetapi insya Allah kita bisa memahaminya. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan atau terjadi di antara kita, itu adalah seorang thalib ketika datang ke Al-Azhar, itu langsung belajar ilmu maqasid tanpa mendalami ilmu wasail terlebih dahulu. Jadi ketika kita sampai ke Al-Azhar, oh, saya pengen langsung belajar fikih. Langsung saya membaca fikih, kitab-kitab fikih. Tanpa saya mengetahui apa itu usul fikih, apa itu nasakh, apa itu mansukh, apa itu hukmul wada'i, apa itu hukmul taklifi, apa itu wajib muwasa, apa itu kemudian mukhayyar. Kita tidak pernah tahu. Bagaimanakah seorang mujtahid, bagaimanakah kedudukan Al-Quran, As-Sunnah, bagaimanakah kedudukan hadis mutawatir, hadis ahad. Kita belum mempelajari itu semua, kemudian kita langsung mendalami fikih. Maka itu adalah sebuah kesalahan juga. Kenapa? Karena dasar dan pondasi
itu tidak kita kuatkan. Tadi kan sudah saya katakan bahwa Al-Azhar itu ilmunya ada dua. Secara umum ilmu itu ada dua. Ada ilmu wasail dan ada ilmu maqasid. Untuk sampai kepada tujuan, maka kita harus membutuhkan wasail. Kalau kita ingin sampai ke Jakarta, maka kita membutuhkan pesawat untuk sampai ke Jakarta. Ataukah kita lewat darat, melalui bis, melalui kereta api, atau melalui mobil. Tetapi harus ada wasilah untuk sampai. Begitu juga untuk mempelajari ilmu maqasid, kita harus membutuhkan yang kita sebut dengan namanya adalah ilmu wasail. Kemudian yang kedua adalah belajar tidak sesuai dengan manhaj Al-Azhar, yaitu dengan tadarus di dalam thalabul ilm. Jadi ketika kita belajar, kita sampai ke Al-Azhar, maka kita haruslah belajar dengan tadarus. Artinya apa? Kita belajar mulai dari bawah. Artinya kita memulai dari mustawa yang awal. Misalkan saya kasih contoh adalah di dalam ilmu hadis. Kalau ke Al-Azhar, jangan kita langsung membaca kitab Tadribur Rawi ataukah kitab Fathul Mughis fi Syarhi Alfiyatil Hadis. Bukan. Tetapi kita harus memulai dari dasar. Sebagaimana kalau kita belajar di Indonesia, kita memulai dari dasar. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin tidak kita pelajari atau tidak kita dapatkan ketika di Indonesia. Oh, saya pernah mengaji ini kepada guru saya, kiai saya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak disampaikan oleh beliau, tetapi ada di Al-Azhar. Maka ketika kita di Al-Azhar, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Maka kita memulai dari awal. Misalkan dalam ulumul hadis, kita memulai dari misalkan Gharamis Sahih, ataukah Baikuniyah, atau Nukhbatil Fikar. Kemudian naiklah ke mustawa selanjutnya. Bisa kita membaca kitab Ikhtisar fi Ulumul Hadis, yaitu karyanya Ibnu Katsir. Kemudian ada syarahnya Al-Ba'is Al-Hasis, Syekh Ahmad Syakir. Atau kita membaca misalkan Nuzhatin Nazar, syarah Nukhbatil Fikar lil Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Barulah kita naik di sana ada Al-Muqidhah. Kitab adalah Al-Imam Al-Zahabi. Ada di sana Muqaddimah Ibnu Salah beserta nukat-nukat yang dituliskan oleh Al-Imam Az-Zarkashi, kemudian Al-Imam Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Barulah naik kepada tingkat yaitu Tadribur Rawi, syarah Taqribul Imam An-Nawawi. Kemudian ada Fathul Mughis, syarah Alfiyatul Hadis. Jadi kalau kita mempelajari itu dari mulai bawah, maka keilmuan kita itu akan tersusun dengan baik. Tetapi kalau kita tiba-tiba langsung di atas, maka kita nanti akan kesulitan. Karena banyak hal yang masyayikh ataukah doktur, itu ketika sudah di atas, mensyarah di atas, maka beliau tidak akan mengulang lagi pensyarahan yang ada di bawah. Maka jangan sampai ketika kita di atas, kita akan kebingungan memahaminya. Kemudian ada seharusnya seorang talib itu memahami, menghafal, dan mudzakarah. Jadi ada sebagian yang mencukupkan dengan menghafal. Ada sebagian yang mencukupkan dengan memahami. Setelah itu ditinggalkan. Tidak ada di mutalaah ataupun mudzakar. Maka harus tiga hal ini harus ada di dalam seorang talibul ilm. Dia juga hafal, dia juga paham apa yang dia hafal, dan juga akan ada pengulangan. Kemudian banyak mengumpulkan sanad riwayah tanpa penguatan diroyah. Jadi ada ilmu yang kita sebut dengan namanya ilmu riwayah, ada ilmu diroyah. Kalau ilmu diroyah itu artinya adalah ilmu yang berisikan qawaid, dan qawani. Kalau di dalam ilmu hadis ada namanya ilmu diroyah, itu berarti apa? Kita tahu di sana ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis munqati, ada hadis mu'dhal, ada hadis mursal, ada hadis mu'allaq ila akhirih. Maka ini namanya adalah diroyah. Di sana ada riwayah.
Maka riwayah ini yang dimaksudkan mengumpulkan sanad riwayah ini apa? Yaitu kita hanya mengumpulkan ijazah-ijazah ataukah sanad dari masyayikh. Oh, saya punya sanad matan al-Ajurumiyah dari Syekh. Saya punya sanad Sahih Al-Bukhari dari Syekh. Saya punya sanad Kutubus Sittah dari Syekh. Tetapi tidak tahu apa yang ada di dalam ilmu itu. Apakah yang ada di dalam kitab itu? Maka diroyah ataukah keilmuan itu sebenarnya yang jauh lebih utama dan lebih penting. Tapi kalau bisa kita mendudukan keduanya, kita punya sanad dan kita punya ada diroyah, maka kita akan lebih sempurna. Selanjutnya ada mencukupkan dengan apa yang dibawa dari Indonesia. Di dalam bayangan saya, bahwa ketika teman-teman yang dari Indonesia itu sudah membawa keilmuan, berupa nahwunya oke, sorofnya oke, balaghahnya oke, mantiknya pun oke, fikihnya pun oke, maka seharusnya ketika sampai di Al-Azhar Asy-Syarif, ia memoles dan dia mencari syekh, mencari seorang guru untuk mulazamah. Kemudian menghafalkan apa yang belum dihafalkan dan memperbanyak bacaan apa yang belum pernah dibaca. Maka itu akan mengembangkan dirinya ataukah akan menjadikan dirinya itu akan lebih bagus di dalam keilmuannya, lebih kuat di dalam malakah keilmuannya. Tetapi kebanyakan, tidak kebanyakan, tetapi sebagian itu mencukupkan dari apa yang sudah dibawa. Kemudian ujung-ujungnya mengatakan bahwa di Al-Azhar ataupun di Indonesia sama saja. Kenapa? Ya karena ketika ia sampai di Al-Azhar, dia tidak menempuh apa yang ditempuh oleh masyayikh Al-Azhar. Tidak menempuh apa yang ditempuh oleh para ulama terdahulu. Kemudian di sini banyak mainnya, banyak jalan-jalannya, kemudian banyak tidurnya, misal banyak hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu. Maka jangan salahkan Al-Azhar ketika tidak membawa apa-apa ketika pulang ke Indonesia. Selanjutnya ada mencukupkan dengan perkuliahan saja. Dan ini juga banyak. Ada tipe-tipe orang yang fokus, saya fokus kepada kuliah saja. Ingin mendapatkan nilai yang tertinggi di kuliah saja. Tetapi tidak memperhatikan bagaimanakah quality ataukah kualitas keilmuannya. Karena natijah yang tertera di dalam syahadah itu tidak membuktikan bahwa antum itu alim. Antum itu mampu mensyarahkan kitab. Misalkan di dalam nahwu mendapatkan nilai imtiaz. Mampukah Anda mensyarahkan ketika diminta untuk mensyarahkan yang mudah Al-Ajurumiyah saja misalkan? Apalagi Alfiyah Ibnu Malik. Maka di sini harus dua sisi atau dua sayap ini harus terbang bersamaan. Maka tidak bisa seekor burung itu dia terbang menggunakan sayap kanan saja atau sayap kiri saja. Enggak. Tetapi harus menggunakan dua sayap. Yaitu jami' wal jami'ah. Jadi kita sebagai thalibul ilm menggunakan dua sayap. Yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Di perkuliahan itu kita gunakan sebagai pelengkap. Karena di perkuliahan banyak hal yang kita tidak dapatkan di talaqi dengan masyayikh. Itu banyak. Maka ketika kita mendapatkan hal yang bagus di perkuliahan, maka jangan sesekali kita meninggalkan yang namanya talaqi dengan masyayikh. Karena itulah sesungguhnya keilmuan kita. Karena kalau kita belajar dengan masyayikh, kita akan membaca dari muqaddimah ila khatimah. Tetapi nanti ketika kita di perkuliahan, kita membaca sesuai manhaj. Kita akan membaca sesuai kurikulum. Sehingga kitab itu tidaklah selesai dari muqaddimah sampai khatimah. Nah, Al-Azhar itu memiliki berbagai cara di dalam mencetak generasi emasnya. Yaitu yang pertama tadi, menggabungkan antara jami' wal jami'ah. Kemudian, yang kedua, memiliki program dalam pendidikan fatwa di Darul Ifta Misriyah. Kemudian disediakan kajian-kajian kitab turas dari setiap mustawa yang ada. Kemudian, semua keilmuan di Al-Azhar itu diberikan secara gratis. Kecuali pembayaran administrasi misalkan di perkuliahan, yaitu antara sekitar kurang dari 1 juta setiap tahunnya.
Kemudian kitab-kitab turas banyak dikaji. Nah, karena kita ada disebut dengan namanya sistem talaqi dengan masyayikh, dengan menggunakan kitab turas atau kitab kuning, maka di sini ada berbagai tempat yang dekat dengan Al-Azhar yang kita pun bisa dengan jalan kaki untuk bisa datang atau sampai. Di sana ada Masjid Al-Azhar sebagai pusatnya. Kemudian ada Matifah Syekh Ismail Shadiq Adawi. Kemudian di sana ada Matifah Syekh Imran Dah. Kemudian ada Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari. Ada Sahah Qazaz, ada Darul Hadis Aliyah. Kemudian ada Bait Muhammadi, ada Akademia Ahlu Sufah. Kemudian ada Masjid Asraf. Kemudian ada Masjid Al-Dardir dan tempat lainnya. Masih banyak. Maka di tempat-tempat inilah kita akan mengaji dengan para masyayikh. Nah, di Al-Azhar, khasa di Al-Azhar itu memiliki beberapa program, yaitu diantaranya di sini programnya apa? Ada kitab turas, yaitu kitab-kitab turas dari misalkan tafsir, ada di sana tafsir Al-Imam Al-Baydawi, itu juga disyarahkan. Tafsir Al-Kasyaf, itu juga disyarahkan. Kemudian kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, dan kitab-kitab lainnya juga disyarahkan. Ini adalah kitab turas. Ada yang disebut dengan namanya ruwaq Al-Quran. Kalau ruwaq Al-Quran, ini berarti mempelajari tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga Al-Qiraat. Ini ada di Jami' Al-Azhar. Kemudian ada ruwaq kaligrafi. Yaitu apa? Yaitu kita belajar menulis khat Arabi yang bagus. Dengan misalkan di situ ada khat, misalkan khat sulus, kemudian ada nasakh ataupun yang lainnya. Maka kita akan mempelajari kaligrafi dengan bagus. Itu juga ada ruwaqnya. Dan ini semuanya gratis. Kemudian Al-Azhar juga memiliki ruwaq ulum syariah. Ulum syariah ini ada 3 mustawa. Mustawa pertama itu namanya adalah mustawa tamhidi, permulaan, yaitu diajarkan selama 1 tahun dengan 2 mustawa. Kemudian ada mutawasid. Mutawasid ini adalah mustawa setelah tamhidi, itu juga setahun. Kemudian di dalamnya ada dua mustawa 1, mustawa 2. Kemudian ada takhusus. Maka setelah masuk tamhidi, mutawasid, takhusus. Takhusus ini selama 2 tahun. Di sana ada tafsir hadis, ada akidah filsafat, ada fikih dan usul, dan ada lughah Arabiyah. Jadi ada 4 takhusus yang bisa kita pilih. Maka kalau kita ingin menyelesaikan semuanya dalam jangka waktu 4 tahun, kita mendapatkan syahadah dari ruwaq ulum syariah yang ada di Jami' Al-Azhar, sekaligus kita mendapatkan syahadah bakalorius di Jami'ah ataukah di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, Al-Azhar Asy-Syarif itu memiliki fakultas-fakultas yang sangat banyak tentunya. Tetapi ini adalah fakultas Islamiyah. Yang pertama ada Syariah Islamiyah. Ini adalah fakultas yang paling banyak diminati oleh mahasiswa Indonesia, yaitu Syariah Islamiyah. Kita di sana mempelajari tentang qadaya mu'asirah. Kita akan mempelajari tentang fikih madhabi. Jadi misalkan kita sebagai seorang madhab Syafi'i, maka kita akan mempelajari madhab Syafi'i. Dengan dasar kitab adalah Kanzur Raghibin, syarah dari Minhajut Talibin. Kemudian kita akan mempelajari Muqaranatul Madzahib, yaitu di sana ada madhab 4 dan juga madhab-madhab lainnya. Itu juga ada. Itu dipelajari selama 4 tahun. Kemudian fikih madhab juga 4 tahun. Kemudian ada usul fikih dengan menggunakan dasar kitab, yaitu kitab Nihayatus Usul Syarah Minhajul Usul lil Imam Al-Baydawi. Kalau Nihayatus Usul adalah karya Al-Imam Al-Isnawi. Itu selama 4 tahun. Dan juga qawaid fikih dan juga lain-lainnya. Apakah di syariah Islamiyah mempelajari ilmu nahwu? Ya, mempelajari nahwu, tetapi mempelajarinya adalah hanya setengah semester saja. Begitu juga sharaf dan juga ilmu balaghah. Kemudian ada di sana kuliah, ada Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin itu ada 4 syu'bah. Pertama ada syu'bah tafsir, kedua ada syu'bah hadis, kemudian yang ketiga ada syu'bah akidah filsafah,
kemudian ada keempat adalah dakwah Islamiyah. Kalau kita masuk di kuliah Usuluddin, maka di tahun pertama dan kedua kita akan mempelajari umum. Kita ada mantiknya, tasawur dan tasdiqat, kemudian ada akidahnya, ada ulumul Qur'annya, kemudian ada ulumul hadisnya, lain-lainnya, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, kemudian hadis tahlili, hadis maudhu'i, itu di tahun pertama dan kedua itu semuanya sama. Baru di tahun ketiga kita akan memilih manakah yang kita inginkan. Kemudian ada Fakultas Lughah Al-Arabiyah. Ini ada syu'bah ammah dan syu'bah tarikh wal hadarah. Maka di sana mempelajari tentang adab, dari adab jahili, kemudian adab Islami, kemudian ada adab Umawi, kemudian ada Abbasi, kemudian ada Mamluki, kemudian ada Asril Hadis. Maka itu kita pelajari di sana. Nusus-nusus syair-syair Arabi, kemudian dari nahwunya, sorofnya menggunakan awdah al-masalik, kemudian di dalam balaghahnya menggunakan mutawal ataupun al-idah selama 4 tahun. Kemudian dari sastra lughah al-arabiyah dan juga tarikh al-Islam. Itu juga dipelajari di dalam lughah al-arabiyah. Kemudian ada Fakultas Dakwah al-Islamiyah itu sendiri. Jadi kalau Fakultas Syariah Islamiyah Usuluddin Lughah al-Arabiyah itu ada di daerah Darasah, dekat dengan Masjid Al-Azhar. Sekarang masuk ke Fakultas Dakwah Islamiyah. Maka di sini fokus kepada masalah dakwah. Di dalamnya mempelajari ada muqaranatul adyan, kemudian tentang syubhat-syubhat dan lain-lainnya. Kemudian dalam ada Fakultas Al-Quran wal Qiraat. Kalau Fakultas Al-Quran wal Qiraat, ini syaratnya haruslah hafal 30 juz Al-Quran lancar. Maka dia bisa ikut dalam Fakultas Al-Quran dan Qiraat. Loh, kenapa harus hafal Al-Quran 30 juz? Iya, karena nanti ketika di Fakultas Al-Quran, kalian akan ada namanya belajar qiraat sab'ah, ada qiraat asyrah, ada qiraat syadzah. Bagaimana kalian akan bisa membedakan antara ini riwayat Qalun, ini riwayat Imam Nafi', ini riwayat Al-Qumbul, ini riwayat Susi, ini riwayat Asim, ini ada qiraat Asim, ini ada riwayat Hafaz, ini ada riwayat Syu'bah. Maka kita tidak mampu untuk membedakan kalau kita tidak memiliki hafalan Al-Quran. Kemudian ada kalau Fakultas Al-Quran wal Qiraat ini ada di luar Kairo, yaitu ada di daerah Tonto, bukan di dekat-dekat kita. Kemudian ada Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Dirasat Islamiyah wal Arabiyah ini menggabungkan fakultas-fakultas yang atas, yang tadi sudah kita sebutkan. Di sana ada Syariah Islamiyah, Usuluddin, Lughah Arabiyah, Dakwah Islamiyah. Maka di situ semuanya digabung, dikumpulkan menjadi satu, yaitu ada di Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Jadi walaupun kita misalkan ambil Fakultas Syariah, kita pengen pakar qiraat, kita juga bisa. Karena kita mengambil qiraatnya di masjid ataukah dengan masyayikh dengan talaqi, bukan kita mengambil di fakultas atau perkuliahan. Nah, di sini ada perbedaan antara jami' wal jami'ah. Al-jami' di sini ada perbedaannya. Pertama, belajar di masjid itu tanpa batas tahun, tidak ada batasan. Kamu berapa tahun di sana? Ahlan wa sahlan. Tetapi kalau di perkuliahan tentu kita ada 4 tahun. Normalnya adalah 4 tahun selesai perkuliahan. Kemudian tempatnya tentu di masjid. Kalau kita kuliah tempatnya adalah di kampus. Kalau di masjid atau di talaqi di jami' itu semuanya gratis, tidak berbayar. Tapi kalau di perkuliahan kita ada membayar setiap tahunnya kurang dari 1 juta. Dan semuanya kehadiran itu tidak ada absensinya, tetapi adalah kesadaran pribadi. Karena kita datang ke Al-Azhar adalah untuk belajar. Maka buat apa untuk kita tidak hadir ke majelis ilmu? Di sini ada beberapa syubhat yang ingin saya sampaikan dan juga saya jawab. Belajar di mana saja itu sama. Jadi belajar dimanapun sama saja. Contohnya Gus Baha bukan lulusan Timur Tengah, tapi melebihi lulusan Timur Tengah. Kalau kita ingin menilai sesuatu, itu kita harus melihat secara utuh.
Jadi jangan kita hanya melihat secara sebagian saja. Al-Azhar Asy-Syarif itu melahirkan para ulama dari berbagai dunia. Tadi sebagai contohnya sudah saya sebutkan. Itu dari zaman ke zaman tidak pernah berhenti. Jadi menelurkan keilmuan, menelurkan ulama yang luar biasa itu tidak pernah berhenti. Begitu. Maka tentu tidak bisa kalau kita bandingkan dengan university lain ataukah madrasah yang lain ataukah ma'had yang lain. Begitu. Sedangkan Al-Azhar itu mengeluarkan bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak. Tentu kita tidak bisa mengatakan belajar di mana saja itu sama saja. Tentu memiliki perbedaan. Kenapa berbeda? Iya berbeda. Lah, misalkan di Indonesia, kenapa saya memilih Gontor, tidak memilih yang lain? Kenapa saya memilih Pondok Lirboyo, tidak yang lain? Kenapa saya memilih Pondok Al-Falah, tidak yang lain? Tentu itu memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Maka tidak dapat dikatakan sama. Setiap tempat itu memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Tentu tidak sama. Kedua, Al-Azhar dengan universitas manapun sama saja, bahkan di tempat lain kitab yang diajarkan lebih tinggi. Kalau kita berbicara universitas artinya adalah kampus, maka kalau hanya sebatas kampus, ya benar. Kalau sebatas kampus dan itu hanya ada di tingkat sarjana. Kalau kita ada di tingkat sarjana, maka mau kita ambil di mana saja, itu bisa jadi sama. Atau bahkan di tempat lain kitabnya lebih tinggi daripada di Al-Azhar. Itu kalau tingkat sarjana. Tetapi tadi, bahwa Al-Azhar itu bukan hanya universitas, tetapi ada di sana Al-Jami'. Di sana ada Masjid Al-Azhar. Ada sistem talaqi, yang mana itu adalah sistem yang diturunkan oleh ulama dari zaman ke zaman. Maka ketika seseorang hanya mencukupkan dengan perkuliahan, maka ketika dia selesai dari Al-Azhar, maka dia hanya mendapatkan sedikit dari apa yang ada di Al-Azhar. Tetapi kalau dia mengikuti juga masyayikh, mengikuti talaqi, maka dia akan mendapatkan banyak hal. Tentu berbeda. Bahkan tidak ada madrasah ataukah muasasah di dunia ini yang sama ataupun melebihi dari Al-Azhar di dalam manhaj keilmuannya. Kenapa? Karena Al-Azhar itu kumpulan dari para pakar dari berbagai keilmuan, semuanya tersedia. Kamu mau apa saja, itu semuanya ada. Semuanya tersedia, lengkap. Dari kitab yang dasar sampai kitab yang akhir semuanya tersedia. Berbeda halnya dengan antum ketika menginginkan di tempat tertentu, maka di sana hanya fokus kepada fikih saja. Ada kita pergi ke tempat madrasah si A, maka itu hanya fokus kepada keilmuan misalkan di dalam tasawuf saja, ataukah di dalam fikih saja, atau di dalam akidah saja. Tetapi di Al-Azhar semuanya diberikan. Tetapi hanya kemudian terakhir kembali ke diri kita masing-masing. Kita sanggup nggak? Kita bisa menata diri kita nggak? Kita bisa nggak mengambil itu semua? Maka itu kembali ke diri kita masing-masing. Kemudian ada yang mengatakan, belajar di Al-Azhar itu tidak bisa apa-apa. Ngaji biasa-biasa saja. Apalagi kitab kuningnya, nggak bisa sama sekali. Nah, ketika kita melihat, misalkan ada alumni kok seperti itu, maka kita nggak bisa menghukumi muasasahnya ataukah tempat dia belajar itu tidak baik. Kenapa? Karena tidaklah menjamin misalkan seorang ibu yang luar biasa, apakah dia akan menjamin bahwa anaknya akan menjadi luar biasa seperti ibunya? Tentu tidak. Begitu juga. Muasasah, misalkan Al-Azhar, yang begitu mulia, karyanya selalu dipakai di tempat-tempat kita belajar. Kitab-kitab yang kita gunakan di berbagai madrasah atau pesantren ataukah ma'had, itu banyak dari Al-Azhar. Apakah Al-Azhar itu akan menelurkan seluruh dari orang yang datang belajar ke Al-Azhar untuk bisa seperti Al-Azhar? Tidak. Kenapa? Karena setiap orang memiliki keadaan yang berbeda-beda. Kemudian kesibukannya ketika di Al-Azhar juga berbeda-beda. Ada sebagian yang fokusnya adalah jalan-jalan, ada yang fokusnya berjualan, ada yang fokusnya bisnis,
ada yang fokusnya traveling, maka yang nggak bisa dong kalau kita kiaskan atau kita hukumi Al-Azhar itu seperti itu. Tetapi kalau kita ingin mengetahui Al-Azhar, maka lihatlah para ulamanya, lihatlah para karyanya. Karena masyayikh kita yang ada di Al-Azhar itu sebagian besarnya itu pernah mengajar di university yang ada di luar. Misalkan di Saudi, misalkan di Universitas Islam Madinah, Universitas King Saud misalkan, ataukah Ummul Qura. Itu juga membutuhkan dosen dari Al-Azhar. Kemudian dosen-dosen itu nanti akan kembali ke Al-Azhar dan akan berkhidmat, berdedikasi kepada Al-Azhar. Dan kita berada langsung pada tempat sumbernya. Maka sungguh sangat luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan waktu kita yang ada selama kita berada di Mesir, berada di Al-Azhar. Kemudian dia mengatakan bahwa Al-Azhar itu mengajarkan paham liberal. Ini juga tidaklah benar. Bagaimana bisa Al-Azhar mengajarkan paham liberal? Kalau ada orang belajar di Al-Azhar, lulus dari Al-Azhar, membawa paham liberal, itu bukan diambil dari Al-Azhar. 100% tidak diambil dari Al-Azhar. Melainkan dari pemahamannya sendiri ataukah dia belajar dari orang lain. Karena jelas, di Al-Azhar itu yang diajarkan adalah paham Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan paham yang moderat, bukan paham yang liberal. Nah, sejak tahun 2000 mungkin 2018 ke sini itu mulai banyak sekali rumah-rumah binaan yang didirikan atau dibentuk oleh para senior-senior kita yang sudah S2 atau S3 untuk apa? Untuk membantu teman-teman yang ketika sampai di Mesir kok mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa belajar, nggak bisa baca kitab, nggak bisa nahwu, nggak bisa sorof, maka beliau-beliau ini berinisiatif bagaimana caranya adalah dengan membentuk rumah binaan. Yang mana rumah binaan ini bermacam-macam. Ada yang fokusnya di Al-Quran. Oh, saya di sini mengajarkan tentang Al-Quran. Agar hafal Al-Quran. Lulus dari Al-Azhar, hafidhul Quran. Karena laisa azhariyan malam yahfadhil Quran. Ada yang sebagian fokus di dalam usuluddin. Ada yang sebagian fokus di dalam syariah. Ada yang sebagian fokus di dalam ilmu alat. Maka tempat-tempat atau rumah binaan ini memiliki andil yang cukup besar di dalam pembentukan karakter keilmuan dan juga karakter kepribadian seorang talibul Azhar. Di antaranya ada Ruwaq Indonesia, kemudian ada rumah syariah, ada rumah tamhid, ada Baitul Hiwar. Kalau Ruwaq Indonesia ini lebih kepada fikih. Kemudian kalau rumah syariah ini juga fikih ataupun tentang fakultas syariah. Walaupun di dalamnya juga mempelajari nahwu, sorof, balaghah, ilmu arud, mantiq, tetapi di sini kepada syariah. Kemudian ada rumah tamhid. Kalau rumah tamhid itu lebih kepada lebih kepada mantiki ataupun kepada tauhid. Kemudian di sana ada ruwaq kalami, yaitu juga berkaitan dengan mantik dan juga ilmu kalam. Ada Baitul Hiwar. Nah, ini adalah foundernya beliau adalah Ustadz Ahmad Saiful Millah, yaitu untuk mewadahi teman-teman yang masih baru belajar di Al-Azhar untuk mempelajari apa? Ilmu alat, mempelajari nahwu, sharaf, balaghah, arud, kemudian mantiq, kemudian tajwid, dan juga menghafal Al-Quran. Maka di situ diwadahi. Ada RTM, Rumah Tahfiz Al-Quran. Ini ada Ustadz Azwar Anas, yaitu Al-Quran. Di sini berarti menghafal Al-Quran. Kemudian ada Makuro, yang didirikan oleh Ustadz Arif Wardani. Itu juga Al-Quran. Ada PTQI, juga Al-Quran. Kawakib Fusoha, ini juga Al-Quran dan beberapa kitab-kitab lainnya. Ada di sana Al-Himayah di Tahfiz, itu juga Al-Quran. Ada Markas Usuluddin. Ini berarti tentang Usuluddin atau yang belajar di kuliah Usuluddin. Ada Ruwaq Kalami, ada Ruwaq Melayu, kemudian ada JKH. JKH ini belajar tentang Al-Quran atau menghafal Al-Quran.
miliknya PCINU Mesir. Kemudian ada Markas Arabiyah. Kemudian ada Dar Imam Al-Ghazali. Ini juga mempelajari kitab Turos. Jadi teman-teman yang sekarang berangkat ke Al-Azhar itu tidak perlu lagi bingung sebenarnya. Saya di sana mau tinggal di mana, apa yang harus saya kerjakan. Maka ahlan wa sahlan masuk saja kepada rumah binaan. Tinggal memilih salah satu di antara rumah binaan itu. Kenapa? Karena kalau masuk di rumah binaan, otomatis di tahun pertama kita menginjakkan kaki di tanah bumi Mesir, kita akan dibimbing oleh senior-senior kita di dalam bagaimana kita melangkah, bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu ini, bagaimana kita menata, menertibkan kehidupan kita di Mesir. Itu semuanya ada yang membimbing. Tetapi kalau kita terjun bebas sendiri, artinya kita datang ke Mesir dengan mengambil rumah sendiri, maka itu nanti kita bingung, kita ke kanan ataukah ke kiri. Kalau ke kanan bisa jadi nanti Nabi Musa, kalau ke kiri bisa jadi Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini disediakan rumah binaan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.34 di Mesir, jadi kita langsung saja ke tanya jawab. Oke? Jadi tentang masalah kehidupan sosial, misalnya adalah kehidupan sosial yang mana ini adalah kehidupan talibul ilm, maka bi'ah ilmiah itulah yang harus kita kuatkan. Jadi ketika kita sampai di Mesir, kita jangan berjalan sendiri, tetapi kita haruslah memilih senior siapakah yang harus kita jadikan sebagai figur ataukah sebagai penuntun kita. Karena ketika kita datang ke suatu tempat, kita harus ada penuntun. Jangan kita berjalan sendiri. Walaupun kadang kita bisa sampai, tetapi lambat. Tetapi kalau kita seandainya kita ada penuntun, maka kita bisa langsung cepat. Apalagi orang dalam. Kalau kita sudah dapat orang dalam, maka kita akan langsung nembus dengan cepat banget. Maka itulah pentingnya kita memiliki bi'ah ilmiah, agar kita tidak tersesat. Dan kalau kita misalkan memiliki teman-teman yang kadang belajarnya kurang semangat, maka kita akan ikut-ikutan ke sana kemari, ikut-ikutan hanya tidur, kemudian hanya jalan-jalan. Kita nanti akan datanglah hari penyesalan, yaitu di akhir selama 4 tahun barulah kita menyadari, selama 4 tahun ini apa yang saya dapatkan? Tidak ada sama sekali. Maka kita pun takut untuk pulang kembali ke Indonesia. Maka saya pun menyarankan, untuk saat ini, menyarankan bahwa siapapun yang datang ke Mesir, hendaklah dia memiliki bi'ah ilmiah. Kalau memang dia tidak mampu untuk menata dirinya menjadi seseorang yang kuat dan tangguh, maka silahkan masuk ke rumah binaan, agar dia bisa terarahkan dan memiliki visi misi yang sama dengan teman-teman yang seperjuangan, yang satu rumah. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan, sedikit hal tentang Al-Azhar dan sekelilingnya. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan, terlupakan. Insya Allah nanti bisa disampaikan di lain kesempatan, atau bisa bertanya secara langsung, misalkan bisa DM ataukah lewat WhatsApp. Oke, sekarang bisa dibuka tanya jawabnya. Tafadhol. Baik, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Bagi kalian yang punya pertanyaan atau unek-unek mungkin tentang keazharan yang lainnya, bisa langsung ditanyakan dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, yang nanti akan saya persilakan untuk berbicara. Baik, tafadhol untuk para audiens. Mengenai keazharan, apa saja?
Kita punya waktu 15 menit. Nah, jawab. Silahkan. Ada? Eh, Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya. Oke, kita buka, ada pertanyaan di kolom komentar nih. Dari saudari Ulfiah Praja, apa saya hanya bisa berkata, untuk tempat talaki yang disebutkan sebelumnya, apakah itu bisa untuk akhwat? Silakan dijawab, Ustadz Hengki. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tempat talaki tadi yang saya sebutkan, itu semuanya, untuk tempat talaki ya, itu semuanya bisa dihadiri oleh yang banin maupun yang banat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nanti yang laki-laki biasanya tempatnya di depan, kemudian yang belakang itu ada tempatnya perempuan. Jadi siapapun bisa untuk hadir. Kemudian tadi ada sebuah pertanyaan, untuk 1 juta itu dipakai untuk apa? Jadi 1 juta itu ada 1 juta. Saya kira kurang dari 1 juta itu adalah biaya administrasi setiap tahunnya. Jadi ketika kita masuk ataupun kita daftar ulang, biasa kita menyebutnya daftar ulang, maka itu kita waktu zaman saya dulu itu memang hanya sekitar 100.000. Waktu zaman saya dulu 100.000. Kalau zamannya Ustadz Milah itu malah hanya mungkin 20-an ribu gitu. Tetapi sekarang itu sudah naik menjadi 250, sekitar 250.000. Oke, 250.000 itu untuk daftar ulang. Kemudian rupiah ya, 250.000 rupiah. Kemudian untuk membeli kitab perkuliahan itu sekitar juga 200 sampai 300.000 rupiah. Jadi kurang dari 3 juta. Kalau ditambahkan keduanya mungkin kurang dari 600.000. Begitu. Itu setiap tahunnya. Itu yang saya dapati di kuliah di Rosat Islamiyah. Mungkin kalau di kuliah lain, wallahu a'lam, saya kira hampir sama. Kalau di Dirosat juga itu ada semacam beasiswa dari perkuliahan. Itu jadi kita hanya mengisi formulir, nanti akan dibayarkan oleh perkuliahan. Jadi sama saja dengan kita tidak membayar. Begitu. Jadi itu kalau misalkan kita menanyakan tentang masalah bayar. Jadi selebihnya itu adalah kehidupan kita. Mau kita hidupnya 1 bulan itu habis 1 juta, ahlan. Kalau kita mau habis 2 juta, mau 3 juta, 4 juta, itu semuanya bisa tergantung diri masing-masing. Jadi kalau dikatakan, apakah kamu di Al-Azhar itu beasiswa? Sebenarnya kita semuanya di Al-Azhar itu beasiswa. Karena kita tidak membayar sebenarnya di perkuliahan ataupun di talaki. Tapi kalau dikatakan beasiswa yang dimaksudkan, misalkan di Al-Azhar itu beasiswa atau bukan, itu artinya kita mendapatkan mukafaah bulanan dari Al-Azhar enggak? Nah, di Al-Azhar itu kan ada mukafaah bulanan, yaitu kita bisa tinggal di Madinatul Bu'us, asrama Al-Azhar, ataukah kita tinggal di luar. Nanti tentu keuangannya akan berbeda. Ketika kita di dalam, mungkin sekitar 1.500 pound Mesir. Kemudian kalau kita tinggal di luar itu sekitar 2.000 lebih sedikit pound Mesir. Itu adalah yang dinamakan beasiswa. Kemudian tiket pesawat pulang pergi Indonesia itu juga ada dari Al-Azhar. Itu kalau yang mendapatkan beasiswa. Tapi kalau yang mandiri, maka dia maksudnya mandiri berarti berangkat sendiri dan hidupnya juga dengan uang biaya pribadi. Gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya atau masih ada unek-unek tentang Al-Azhar. Ya, ada pertanyaan lagi dari saudara Haikal. Dia bertanya, lebih baik kita belajar fokus di ilmu tertentu dengan fokus dalam atau belajar semua ilmu tapi tidak terlalu dalam? Expert atau general, Ustaz? Pertanyaannya itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam keilmuan begini. Kan tadi ilmu itu ada ilmu wasail, ada ilmu maqasid.
ada ilmu sebagai wasilah atau alat, ataukah ilmu sebagai fokus kepada tujuan. Kita tidak akan memahami, misalkan saya pengennya tafsir, saya tidak akan mampu memahami tafsir itu dengan baik, ataukah saya tidak akan mampu untuk mentafsirkan ayat Al-Quran, kecuali kalau saya punya nahwu, sorof, balaghah, kemudian ada ilmu dalalah, ataukah ilmu wadah, misalkan. Kemudian saya memiliki al-mu'jam, masalah ma'ajim, ilmu ma'ajim. Kemudian saya memiliki ilmu qiraat, baik qiraat asyarah maupun qiraat syaddah, memiliki ilmu. Bukan berarti saya pandai di dalam membaca, tapi memiliki keilmuan di dalam ilmu qiraat, baik qiraat mutawatirah atau qiraat syaddah. Kemudian di dalam ulumul Qur'annya, usul tafsirnya. Kemudian di dalam ulumul hadisnya. Kenapa ulumul hadis juga butuh? Iya, ketika saya ingin mentafsirkan Al-Quran, maka saya harus tahu Al-Quran ini sifatnya am atau khas. Kalau Al-Quran ini sifatnya am, maka saya harus tahu manakah pentaksisnya di dalam Al-Quran juga, ataukah di dalam hadis. Kalau dia ada di dalam hadis, maka hadis ini juga harus diketahui. Apakah hadisnya ini nasakh, apakah mansukh? Apakah hadis ini tidak ada hubungannya nasakh wal mansukh? Apakah hadisnya ini itu mutawatir? Apakah hadisnya ini ahad? Apakah hadisnya ini kalau ahad, apakah dia hadisun sahih? Apakah dia hadisun masyhur? Apakah dia hadis yang dhaif? Apakah dia hadis yang maudhu? Apakah ini termasuk Israiliyat? Maka seorang mufassir harus memiliki semua keilmuan. Usul fikihnya juga harus ada. Maka kita perlu untuk melihat, saya pengennya di bidang apa? Oh, saya pengennya di bidang tafsir. Maka jangan tinggalkan satupun dari keilmuan yang ada kalau mau menjadi seorang mufassir yang handal. Kenapa? Karena seorang mufassir itu kan mentafsirkan Al-Quran. Kemudian ketika mentafsirkan Al-Quran juga, dia harus melihat aqwal para ulama terdahulu. Bagaimana dia bisa mentarjih, merojikan di antara aqwal para ulama terdahulu kalau dia tidak memiliki ilmu alatnya yang kuat, ilmu nahwunya yang kuat. Bagaimana dia mengetahui bahwa al di sini bersifat apa? Alnya lil ahadikah ataukah lil istighraq? Tidak diketahui. Apakah di sini alnya al mausul? Kalau dia tidak memiliki ilmu nahwu yang baik. Kalau hanya memutuskan di jurumiyah, tentu dia tidak akan mampu. Karena di jurumiyah tidak ada pembahasan al. Mengenai al yang al-mausul, ataukah al-ahad, ataukah lil istighraq. Maka dia harus naik sampai ke makamnya Alfiyah Ibnu Malik dan ditambah lagi kepada Mughni Labib. Oh, saya pengennya menjadi seorang fuqaha, seorang yang faqih yang mengerti tentang madzhab al-arba'ah. Maka pondasi yang harus kuat mana? Tentu lughah al-arabiyah itu harus kuat. Ilmu lughahnya harus kuat. Kemudian disusul dengan usul qawaidul usul. Usul fikihnya bagus, qawaidul usuliyahnya juga, qawaid fikhiyahnya juga bagus. Agar apa? Agar dia bukan hanya sebagai penghafal kitab fikih, tetapi dia mampu untuk mengeluarkan fatwa ataukah berijtihad di dalam fatwa. Sehingga dia mampu mengkiaskan antara satu dengan yang lainnya ketika memiliki qawaid fikih yang bagus. Bukan sebagai penghafal yang artinya oh ini tidak ada di dalam kitab Turos, artinya selesai. Tidak. Ataukah ini sudah ada di kitab Turos. Tapi harus dilihat waqi'nya, keadaannya apakah sama keadaan waktu itu dengan keadaan waktu sekarang. Maka setiap ilmu yang kita keinginkan itu ada di 4 titik. Ima kita ingin dalam tafsir artinya menjadi mufassir, ataukah kita ingin di dalam hadis artinya muhaddis, ataukah kita ingin menjadi seorang yang faqih usuli, berarti di sini adalah syariah, ataukah menjadi seorang yang mutakallim di dalam ilmu aqidah filsafah. Itulah yang menjadi pilihan kita. Sedangkan ilmu-ilmu lainnya itu ilmu yang wajib harus ada di dalam diri kita, bukan pilihan lagi. Lughah Arabiyah itu semuanya ilmu yang wajib harus ada di dalam seorang mufassir, ataukah muhaddis, ataukah seorang faqih, ataukah seorang mutakallim. Karena dia mempelajari usul fikih untuk mengetahui ahkamul fikhiyah dengan baik, agar mengetahui bagaimanakah qawaid yang disusun, yang dibangun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam mengeluarkan ahkam. Bagaimanakah usul yang diistimbatkan, yang dikeluarkan dari furu'nya Al-Imam Abu Hanifah, maka itu juga
Untuk mengetahui apa? Ujung-ujungnya adalah masalah fikhiyah, agar bisa mengkiaskan satu dengan yang lainnya, kemudian mengistimbatkan ahkam. Nah, jadi akhirnya mau dia menjadi apapun, menjadi muhadis, menjadi mufasir, atau menjadi mutakalim, menjadi faqih, maka dia tetap membutuhkan semua keilmuan di dalam lughah al-arabiyah, ditambah lagi al-ulumul hadis, kemudian usulul tafsir atau ulumul Quran, kemudian usulul fiqh. Hanya saja, kalau kamu seorang muhadis, tentu ilmu hadis kamu tidaklah sama dengan ilmu hadisnya orang mufasir. Kalau seorang muhadis, berarti ilmu hadisnya dia harus yang paling tinggi. Harus menguasai semua keilmuan yang berkaitan dengan hadis. Kalau dia menginginkan untuk menjadi seorang mufassir, maka ulumul Quran, ulumul qiraat tidak sama dengan ilmu yang diketahui oleh muhadis. Walaupun seorang muhadis juga memiliki ulumul Quran. Begitu. Jadi kita bisa menimbang. Jadi keilmuan itu satu dengan yang lain itu saling menguatkan, saling membutuhkan, adanya tarabut, adanya irtibat, adanya hubungan satu dengan yang lain. Tidak bisa kita pisahkan. Itulah Al-Azhar. Sehingga Al-Azhar ketika mengajarkan ke murid-muridnya itu diajarkan semuanya. Agar apa? Agar ketika membaca satu kitab itu tidak terhenti di tengah. Kenapa? Karena terkadang seorang mu'alif menambahkan masalah balaghiyah di dalam kitab fiqhiyah, ataukah menambahkan balaghiyah di dalam masalah ilmu kalam. Maka di situ kita yang bisa menimbang. Kalau saya ingin menjadi apa, maka porsi keilmuan itu juga harus sesuai dengan standarnya. Gitu. Jadi tentu tidak sama rata. Kemampuan lugawiyahnya seorang mufassir itu tentu akan berbeda dengan lugawiyahnya seorang faqih dan seorang muhaddis. Apalagi ada seseorang, saya mau takhusus di lughah Arabiyah saja. Maka tentu dia harus menjadi imam di lughah al-Arabiyah. Begitu. Tetapi kalau kita memilih, sebenarnya adalah lughah al-Arabiyah itu bukan pilihan, tetapi adalah suatu kewajiban. Yang menjadi pilihan adalah imma tafsir, imma hadis, imma akidah, atau imma fiqih. Sedangkan yang lain selain daripada ini, ataukah qiraat. Qiraat ini juga termasuk dari maqasid, karena dia termasuk dari Al-Quran, atau fokus di al-qiraat. Maka yang lain di bawah ini semuanya adalah wasail ataukah ilmu untuk membantu untuk mencapai pada tingkat yang atas. Begitu. Tapi tidak masalah ketika misalkan, saya pengennya pakar balaghah saja. Oke, ahlan wa sahlan. Tapi ketahuilah, ketika kamu mendalami ilmu balaghah, ujung-ujungnya kamu akan kembali kepada tafsir ataukah hadis. Karena untuk apa? Untuk mengetahui balaghiyatul kalamin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, atau mengetahui balaghiyatul Quran, mengetahui ijazul Quran. Maka ujung mana? Ke tafsir. Begitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya Allah, penjelasan yang panjang lebar ya, semoga terjawab pertanyaan antum. Dan ada pula pertanyaan tentang bagaimana persiapan yang harus disiapkan ya secara materi dan juga teori dari saudara Fathul Huda. Fadhol Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita di Indonesia, misalkan di Indonesia, untuk ke Mesir, maka yang perlu kita persiapkan paling utama dasar adalah ilmu lughah al-Arabiyah dulu. Jadi yang lain-lain tinggalkan dulu, yang lain-lain nanti ketika kita sampai di Mesir saja. Nggak apa-apa. Kita persiapkan nahunya, kita persiapkan sorofnya, dan juga balaghahnya. Terutama 3 ini. Kalau belum mampu balaghah, oke, 2 saja, nahu dan sorofnya. Yang penting adalah mutkin, yang penting mutamakin. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya nanti bisa disusulkan di sini. Karena di sini banyak senior-senior, sangat banyak. Maka ketika mendapati masalah di dalam keilmuan bisa bertanya kepada senior, tidak menjadi masalah. Maka hal yang paling pertama dan utama adalah masalah ilmu nahwu dan shoroh. Dan juga satu, Al-Quran. Al-Quran itu merupakan fondasi dasar seorang Azhari.
seorang thalibul ilm, bukan hanya azhari. Sebagai thalibul ilm syar'i, Al-Quran itu merupakan fondasi dasar. Maka yang belum menghafal, silahkan dimulai dan menghafalkan dan dijaga. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, baik, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan terakhir pada sesi kita kali ini dari Saudara Muhammad Zaki. Nah, ini adalah pertanyaan penutup ya, pertanyaan pamungkas. Ya, Afwan min fadlik Ustadz, untuk biaya hidup di sana berapa dan masalah biaya tempat tinggal? Mohon dijawab, Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk biaya hidup, jadi kalau biaya hidup itu kan tergantung sama kita masing-masing. Kita tinggalnya di mana, kemudian kita tinggal sama siapa gitu. Tapi secara umum itu 1,5 juta, saya kira 1,5 juta itu untuk mahasiswa Al-Azhar itu cukup untuk 1 bulan. Karena 1,5 juta itu kalau dikalikan 2 di sini sudah 3.000. Saya kira 3.000 itu sudah cukup banget untuk satu bulan. Ataukah sebagian memang ngirit banget, itu 1 juta rupiah sebulan itu cukup. Wallahu a'lam. Kalau misalkan dia posisinya di darosah, kemudian belajarnya mengaji kuliah juga di darosah, artinya dia tidak membutuhkan transportasi kemana-mana, maka dia hanya membayar igar rumah setiap bulan, kemudian sama makan, artinya cukup, gitu. Ya, jadi Tapi itu juga tetap kembali ke masing-masing. Jadi kita tidak tahu, bisa ditanyakan ke teman-teman yang lainnya, mungkin memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Gitu. Oke, baik, itulah mengenai biaya relatif murah ya di Mesir di sini. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup bagi kita. Saya sebagai moderator meminta berterima kasih sebesar-besarnya kepada pemateri kita kali ini, kepada Ustadz Hengki Sholeh Azhari yang telah memaparkan ilmunya dan membekali kita dengan wawasan-wawasan sehingga kita bisa siap untuk belajar di Mesir, di negeri Kinanah, di negerinya para Anbiya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada para sahabat, para audiens yang setia menemani sampai akhir acara ini. Dan saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati. Sekali lagi mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi foto bersama, ya. Saya harap saya meminta waktunya 1 menit untuk on cam terlebih dahulu. Bagi kawan-kawan, silakan on cam 1 menit. Saya meminta waktunya. Kita foto bersama. Oke, sebentar. Terima kasih. Baik. Ini chatnya. Oke. Sisanya yang lain yang terusus Badin lah. Banat gak apa-apa. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Tegang sekali muka-mukanya. Baik. Teman-teman, makasih. Saya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada Al-Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.